Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Para santri yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada kesempatan kali ini masih Allah berikan sehat dan waktu umur untuk melanjutkan tugas pokok kita beribadah pada Allah Jalla. Semoga amal yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan harapan kita ke depan tetap bisa beramal sebagai teman yang setia di alam kubur dan sebagai pembela penolong kita, sarana mendapatkan rahmat dan syafaat dari Allah Azza wa Jalla, insyaallah. Baik, kali ini tausiah kita tentang la'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa. Setelah takwa ada apa? Karena Ramadan ngejar-ngejar takwa. Setelah Ramadan ada apa? Setelah takwa mendapat apa? Ini analogi aja, analogi. Ada seorang tua, seorang bapak punya anak gadis cantik, sangat cantik, bunga desa, bunga kota, bahkan bunga negara, karena sangat cantiknya, paling cantik maksudnya. Bapaknya ini anaknya cantik dan kaya pula dia bapaknya. Dia bilang, siapa menikahi anak saya akan saya sediakan kebun yang sangat luas. Terkhusus ada kebun anggur yang sudah tinggal metik, tinggal panen. Di rumah yang akan dia tempati bersama istrinya disiapkan pelayan yang siap untuk menyediakan segala keperluan, makanan, minuman dan sebagainya. Kira-kira antum pengen nggak melamar? Pengen nggak melamar? Pengen. Udah calon istri antum cantik, disediakan ladang yang luas, ada kebun anggur yang tinggal panen raya, panen besar. Dan di rumahnya sudah tersedia pelayan yang ya waktu melayani segala keperluan. Itu bahasa mudahnya dari Quran surah An-Naba yang antum sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Ya, satu menang dia, mafaza menang, faiz. Hadaika wa anaba. Hadaik itu di hadikoh. Hadikotun, kebun, ladang. Apa bedanya ladang dengan sawah? Sawah peta, kalau ladang lonjong. Ayo, yang tahu bedanya sawah dengan ladang apa? Sawah itu untuk padi, ladang bebas gitu ya. Apalagi bedanya? Sawah biasanya berair. Nah, berair gitu. Untuk padi. Kalau ladang darat dia, darat. Gitu ya. Ya kira-kira gitulah. Ya, anak petani tahu itu.
Orang bertakwa itu mendapatkan kemenangan, disediakan ladang, hadaik, hadiko. Hadiko satu, hadaik banyak. Wa a'naba, anggur. Anggur ini nggak cuma satu. Inabun anggur, a'naba banyak anggur. Nah, yang satu ini mesti antum sedang nyari-nyari. Tak cepat tak lambat. Wa kawaiba atrob. Apa artinya? Dan gadis-gadis yang cantik. Dulu pernah sampaikan, tapi antum belum masanya untuk mendetailkan artinya kawaiba atroba, karena antum masih ingusan kalau pilek. Kalau antum nggak sabar penasaran artinya kawaiba atroba apa, cari di tafsir. Cari tafsir. Kawaib itu apa? Atroba. Udah, nggak melimpahkan jelaskan di sini. Bahaya. Ada masanya nanti antum ada penjelasan. Oh, ini yang dibilang kawaiba atroba. Ada masanya. Wa ka'san. Ya. Kalau sudah muqaddimah ini antum pahami bahwa orang bertakwa itu akan disediakan seperti itu oleh Allah, dan Allah itu nggak pernah menyelisih janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Kalau gitu mesti antum semangat. Nggak mau nggak jadi orang bertakwa. Saya ingin jadi orang bertakwa. Ya bahasanya itu tadi maling katakan bahasa analogi, karena gak mungkin Allah itu mertua, karena Allah gak punya anak. Tapi kalau seandainya ada orang tua kayak gitu tadi, kita pengen untuk jadi menantu. Tapi ini adalah hamba Allah, bidadari, dan kenikmatan di surga akan disediakan bagi orang yang bertakwa. Jadi susah-susah kita beramal menjadi orang yang bertakwa, Allah gak akan sia-siakan. Itu balasan orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, yang ke-10 di tulisan mu'adzin. Ke-10, paling balik, bukan dari 1 sampai 10, tapi di 10 mundur. 9, 8, 7, 6. Syukur waktunya cukup, karena waktunya cuma 20 menit. Tinggal 12 menit. Balasan ke-9 orang yang bertakwa. Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya anna, sungguh, ahlul qura, penduduk negeri itu, amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, la, betul-betul, fatahna, akan kami bukakan, barokatim minas sama'i wal. Maksudnya apa? Amanu biqulubihim. Mereka penduduk negeri itu beriman dengan hatinya, itu diisi dengan iman. Imanan sodikon, iman yang benar. Sodakotul a'mal, yang dibenarkan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Tidak cuma mengaku beriman, tapi tindakannya sehari-hari, siang malam nampak kalau dia itu betul-betul beriman. Kalau penduduk negeri itu seperti itu, wasta'malu taqwallah, dan mereka beramal untuk takut kepada Allah, dhahiran wa batinan. Lahirnya takut pada Allah, batinnya juga takut. Asli takwanya itu lahir batin. Bitarki jami' ma haramallah, dengan cara meninggalkan seluruh larangan Allah. La futiha alaihim barakatis sama wal ardh. Sungguh betul akan dibukakan berkah dari langit dan bumi. Kok betul-betul beriman, betul-betul bertakwa, akan dibukakan berkah dari langit dan bumi. Fa arsalas sama alaihim midrara, maka Allah akan kirim pada mereka itu midrar, hujan yang lebat, hujan yang cukup, hujan yang bermanfaat, midrar. Wa ambatalahum minal ardi ma bi ya'isun, dan akan ditumbuhkan oleh Allah
dengan hujan yang turun tadi sesuatu yang bisa menjadi sumber kehidupan mereka. Lapar, makan, ada makanan. Sakit, pengen buah segar, banyak buah segar tersedia. Tumbuh dari bumi itu sesuatu yang bisa untuk menjadikan kita hidup dengan baik. Wa ta'isu bahaimuhum, dan binatang ternak mereka juga bisa hidup dengan baik. Kenapa binatang ternak kemudian dibawa kemari? Dari binatang ternak kita juga bisa hidup. Air susunya, dagingnya, telurnya, ya ternak ke situ ya. Kalau kita dagang, ya dari hasil menjual ternak yang kita pelihara itu dapat duit untuk beli ini dan itu. Kalau ternaknya bagus, ternaknya subur, kita akan lebih berkah lagi. Gitu. Kalau beriman, bertakwa betul-betul, akan Allah berikan berkah seperti itu. Tanaman tumbuh subur, ternak manusianya hidup dengan sangat baik, ternaknya juga hidup dengan sangat bagus. Wa asabi aisin, dan mereka hidup dalam kondisi yang sangat-sangat makmur. Wa aghzari rizkin, dan mendapatkan rezeki yang sangat gozir itu apa? Lebat ya kalau hujan ya. Kalau rezeki yang lebat apa? Rezeki yang melimpah. Berkat itu rezeki yang melimpah. Min ghairi anak wala ta'ab, mendapatkan semuanya itu tanpa ada anak, jerih payah wala ta'ab, dan tidak susah capek. Hidupnya, pekerjaannya nggak terlalu capek, tapi hasil melimpah. Kehidupan sangat makmur, akur, aman. Luar biasa kok, berkah itu Allah turunkan luar biasa. Wala kaddin wala nasab, dan tidak ada kesusahan dan tidak ada kesulitan. Mudah kalau beriman dan bertakwa. Walakinnahum lam yu'minu wa yattaqu, tapi mereka tidak mau beriman dan tidak bertakwa. Faqadna bima kanu yaksibun, maka kami berikan siksa pada mereka karena ulah perbuatan mereka. Bil uqubah, dengan siksaan-siksaan. Karena enggak beriman, enggak bertakwa, kan Allah turunkan berkah, Allah turunkan siksa. Wal balaya, dan ujian-ujian, bencana-bencana. Wa nazil barakat, dan dicabutnya berkah. Nazil barakat. Wa kasratil afat, dan banyak penyakit. Wa ya ba'dul jaza amali, itu bukti balasan dari sebagian perbuatan mereka yang tidak beriman, tidak bertakwa. Jadi nanti kalau pengen hidup kita penuh berkah, coba perbuat iman, perbuat takwa. Antum anak muda, jadi pemuda yang beriman bertakwa. Insya Allah nanti dapat jodoh yang beriman bertakwa. Insya Allah nanti rumah tangganya berkah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu balasan takwa yang ke-9. Mundur lagi. Yang ke-8. Quran surah 65. Sudah sering kita dengar. At-Tolak. Ayatnya 2, 3, dan 4. Potongan ayatnya, karena enggak penuh ayat dari pangkalnya sampai, tapi potongan ayatnya paling ujung, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertakwa, la'allakum tattaqun, sudah mencapai derajat takwa, akan diberi makhraja, jalan keluar. Min kulli syiddah wa masyaqqah, dari setiap kesulitan dan kepayahan. Hidup susah kali, jalan buntu, pikiran enggak cerah, rezekinya macet, banyak masalah. Enggak nampak solusinya. Coba perbaiki takwa, insya Allah Allah akan berikan. Walaupun mungkin caranya bertahap, tapi coba perbaiki takwa. Karena janji Allah, siapa yang bertakwa dikasih solusi.
Yaj'alahu makhraja. Wa man yattaqi wa kafis syada'id. Kalau enggak mau bertakwa, dia akan terperangkap dalam kesulitan, wal asor, dalam beban-beban yang sulit, wal aglal, dan akan terbelenggu dari suatu masalah yang berat, alati layak dan alat takhallus minha, yang dia tidak mampu untuk selamat dari masalah yang seperti itu. Karena enggak bertakwa, akhirnya payah, sulit kali. Selesaikan satu masalah, muncul masalah berikutnya. Ada problem satu diselesaikan, problem yang lainnya muncul lebih banyak karena tidak bertakwa. Nah, itu ayat 2. Ayat 3-nya, wa may yattaqillah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tengok di permukaan pasir, batu, kerikil, cadas, bukit-bukit yang nggak subur. Bawahnya minyak, bertahun-tahun disedot, dibor, diambil, nggak habis-habis. Ternyata penduduknya bertakwa. Harga minyak lebih murah daripada harga air. Segelas air aqua itu atau sebotol itu mahal harganya. Segitu minyak, segitu juga ukuran liternya, mililiternya, itu juga lebih murah harganya daripada air itu. Bisa gitu? Bisa. Karena negara petrodolar, uangnya dapat dari minyak. Minyak melimpah. Orang ngisi minyak di tangki mobilnya, dia nggak nengok-nengok. Udah bang, duitnya nggak cukup, nggak khawatir. Penuh bang, penuh. Asal ngisi minyak di galon itu penuh, karena murah. Berkah, murah. Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Negeri itu negeri para nabi dan rasul. Rasul tinggal di situ, lahir di situ, berjuang di situ, meninggal di situ. Negeri para nabi dan rasul. Berkah doa mereka, maka rezeki itu melimpah. Nggak cukup nih waktunya nih. Ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Bertakwa akan dimudahkan segala masalah. Itu orangnya baik. Bertakwa, enggak banyak pelanggaran, enggak banyak dosa, amal solehnya baik. Ada masalah, dipermudah oleh Allah. Masya Allah. Dah 8. Cukup 3 menit lagi. Waktunya cuma 20 menit. Jadi 2 menit lagi habis. Udahlah, bacakan judulnya aja ya. 8. Yang ketujuh, Quran surah 8 29. Al-Anfal 29. Wa may yattaqillaha yaj'al furqanan. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan padanya furqan, pembeda. Furqan bentuknya apa? Al-ilmu wal huda. Diberi ilmu, diberi hidayah. Dengan ilmu, dengan hidayah bisa bedakan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, ini baik, ini buruk. Bertakwa, Allah kasih ilmu, kasih hidayah. Gak cukup lagi, diri sih ada 3 lagi di sini. 1 furqan, 2 takfiru sayyi'at, diampuni dosa-dosa kecil, wa maghfiru dzunub, diampuni dosa besar, wal ajrul adzim, diberi pahala yang besar. Itu balasan yang ke-7. Balasan yang ke-6, surah Al-Kitab, surah Muhammad ayat 15. Masalul jannah, perumpamaan surga jannah yang dijanjikan oleh orang bertakwa adalah alladzi wa'idal muttaqun. Di dalamnya ada sungai. Sungai air mima'in ghairi asin, yang kedua adalah sungai laban lam yataghayyar ta'muh. Sungainya enggak pernah berubah. Min ghairi asin itu enggak pernah berubah.
Kalau hujan lebat keruh, keruh, nggak jadilah mandi. Sungai di dunia gitu, siap hujan keruh, kadang bawa sampah-sampah. Sungai di surga enggak, jernih terus, sehat, langsung diminum sehat. Laban, sungai susu, lain tagar tokmu, yang kalau nggak diminum pun dia nggak bakalan jadi asam. Susu di dunia sekarang kita beli, diminum sedikit, sisa besok pagi diminum sudah asam. Di surga enggak. Min khamrin, sungai khamr yang tidak memabukkan, diminum enak dia. Itu gratis, tapi ini gratisnya di surga. Bertakwa dulu, masuk surga dapat minum sepuasnya. Yang keempat, min asalin musaffa, dari madu. Madu di dunia asli itu sedikit, harganya sangat. Nanti di surga sungai. Dah. Balasan ke-6 47 15. Balasan ke-5 Ar-Ra'd 35. Seperti itu juga. Balasan ke-4 Yusuf 90. Quran surah Yusuf 90. Inna mayattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Waktu abang-abangnya Nabi Yusuf ketemu Nabi Yusuf, diceritakan tentang ini dan itu. Jadi, Anda Yusuf, adik kami. Iyalah bang, saya Yusuf. Wah, malu kali. Malu bercampur hina, bercampur apa Arab, agak dimaafkan. Nabi Yusuf kemudian mengatakan, sesungguhnya innahu mayattaqi, siapa yang bertakwa, wa yasbir, dan bersabar. Takwa, sabar. Sungguhnya Allah nggak akan menyia-nyiakan orang tadi. Kalau kita memiliki ketakwaan, kesabaran, maka Allah akan jamin, akan bimbing terus seperti Nabi Yusuf yang tadinya kecil, dianiaya, didolimi, disakiti, cemplungkan ke sumur, besar jadi orang yang mulia. Mulia dunia dan akhirat melalui cobaan-cobaan. Dah, balasan ke-4. Balasan ketiga, Ali Imran 123 ayat 123. Ali Imran. Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah. Dan Allah telah menolong kamu di perang Badar. Waktu itu kamu hina, sedikit. Cuma 300 sekian orang. 300 sekian orang melawan 1000 pasukan yang penuh dengan peralatan perang. Mereka enggak bawa peralatan perang, tapi Allah tolong sehingga menang. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah, ingatlah itu, dan bertakwalah agar kamu pandai bersyukur. Sini takwa itu akan menjadikan kita pandai bersyukur. Maka selesai Ramadan ini semestinya kita harus lebih pandai bersyukur. Ketiga, balasan kedua, Al-Hujurat 10. Wattaqullaha la'allakum dan bertakwalah pada Allah, semoga kamu diberi rahmat. Pengen disayang Allah, bertakwa. Dan yang terakhir ayat 13 dari surah Al-Hujurat juga, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bertakwa. Antum bisa rasakan, bisa bersyukur, bukan bangga, bukan merendahkan orang lain, bukan sombong. Ketika antum jadi pemuda yang bertakwa dibanding dengan kawan-kawan antum yang kurang bertakwa, insya Allah derajat antum lebih mulia di sisi Allah. Alhamdulillah, Allah angkat derajat saya, Allah muliakan saya. Bukan sombong, bukan meremehkan orang lain, tapi antum merasakan bahwa dengan takwa ternyata Allah muliakan kita. Insya Allah. Demikian, waktu sudah lewat dari 20 menit karena jatah yang terjadinya itu, semoga bisa bermanfaat. Jadi ketika takwa itu kita lakukan, kita raih, itu bukan nggak ada hasilnya apa-apa. Hasilnya sangat banyak. Ini yang sempat ditulis
yang sempat ditulis lebih banyak. Yang jelas takwa la'alakum tattaqun itu ternyata dampaknya luar biasa dunia akhirat. Maka tetap semangat untuk jadi orang bertakwa. Semoga Allah memberikan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.